Ini untuk wawancara 85 sampai 350.000. Ini semuanya biayanya harus dibayar oleh calon taruna atau taruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Impian Bu Imah, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan untuk setiap informasi yang Ibu bagikan. Nah teman-teman, pada video kali ini Ibu ingin berbagi informasi tentang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ini dia ya. Jadi jalur penerimaan untuk taruna dan taruni Kementerian Perhubungan itu ada dua di sini ya. Ada jalur pola pembibitan dan jalur mandiri. Untuk jalur pola pembibitan, yaitu lulusan dipersiapkan untuk menjadi ASN Kemenhub dan Pemda. Jadi ini dipersiapkan untuk menjadi PNS ya. Kemudian jumlah formasi sesuai dengan persetujuan Kementerian Menpan ya, Kementerian Aparatur Negara. Kemudian untuk biaya akademiknya itu gratis, kemudian ada SKD dari BKN yang harus diikuti. Sementara untuk jalur mandiri, lulusan dari jalur mandiri ini dipersiapkan bekerja di bidang industri kali ini ya, atau non-ASN. Kemudian jumlah formasi berdasarkan ketersediaan dari kapasitas perguruan tinggi. Kemudian ada ini seluruh biaya akademik dan akademik dibebankan kepada peserta untuk tahapan seleksi sesuai dengan pedoman si pencatat yang berlaku. Nah ini ada keterangannya ya. Untuk biaya non-akademik yaitu biaya permakanan, biaya kegiatan ketarunaan, dan biaya wisuda. Sedangkan untuk biaya akademik itu ada biaya SPP atau per semester dan biaya masa dasar pembentukan karakter. Nah ini dia ya teman-teman, formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan itu ada Polbid Kemenhub, ada Polbid Pemda, ada Polbid khusus untuk Papua dan Papua Barat. Untuk yang dari Kemenhub itu lulusan akan ditempatkan di satuan kerja Kemenhub, kemudian diselenggarakan di 22 perguruan tinggi. Untuk Polbid Pemda itu lulusan akan ditempatkan sesuai dengan Pemda yang dilamar atau sesuai domisili, kemudian diselenggarakan oleh PTDI STTD Bekasi. Ini ya. Untuk yang Papua dan Papua Barat yaitu ditempatkan nanti di satuan kerja di wilayah Papua dan Papua Barat dan diselenggarakan di 20 perguruan tinggi. Nah langsung saja yuk teman-teman, kalau kita kepoin dulu ya apa aja sih syarat pendaftaran, dan kemudian kita harus tahu nih formasi yang tersedia atau formasi yang dibuka untuk tahun 2024. Oke, nah di sini ya kita lihat ada pengumuman resmi ya dari Kementerian Perhubungan mengenai penerimaan calon taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024-2025. Ini dia. Oke, di sini ya ada langsung nih. Kita lihat dulu alokasi formasi, jenjang pendidikan, dan matra perguruan tinggi. Yang pertama untuk formasi pola pembibitan Kemenhub ya. Formasinya itu ada 472. Ini ada jenjang pendidikannya D3 dan D4. Kemudian ada matra perguruan tinggi, ada darat, laut, udara. Ini formasinya juga sudah ada di sini ya. Ini ada keterangan, ini bersifat nasional dan pendaftar tidak dibatasi domisili asal. Kemudian yang untuk D4 ya, jenjang pendidikan D4 juga ada matra perguruan tingginya darat, laut, dan udara. Formasinya juga ada di sini ya. Kemudian ini untuk formasi pola pembibitan pemerintah daerah, formasinya ada 144. Jenjang pendidikan itu D3 dan D4, sedang matranya hanya untuk darat. Nah, ini dia formasinya yang D3 48, D4 96 formasi. Nah untuk keterangannya ini bisa dibaca ya, pendaftar sesuai domisili asal pemerintah daerah yang melaksanakan kerjasama dengan PTDI STTD pada angka Romawi 9, ada di sini nanti ya. Untuk formasi pembibitan Pemda. Oke, kita lihat untuk pola pembibitan Kemenhub khusus orang Papua. Orang asli Papua itu formasinya 6. Untuk jenjang pendidikan hanya D3. Untuk matra perguruan tinggi itu laut dan udara sebanyak masing-masing 3 formasi. Oke, di sini nih ada keterangannya ya. Bersifat nasional, pendaftar tidak dibatasi domisili asal. Diperuntukkan bagi pendaftar khusus putra-putri Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, juga Papua Barat Daya. Nah, total formasi untuk keseluruhan itu 622. Jadi teman-teman nih sudah bisa merancang nih kira-kira nanti memilih formasi yang mana gitu ya. Nah, di sini juga
ada di poin 2 itu penjelasan tentang perguruan tinggi, program studi, kemudian syarat lulusan SMA-nya, kemudian formasinya juga ada di sini ya. Kita lihat ya, pendidikan transportasi darat. Yang pertama itu perguruan tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI STTD untuk program studi transportasi darat sarjana terapan, yaitu syarat ijazah lulusan SMA-nya itu harus dari MIPA kalau yang K13 ya. Kalau yang kurikulum merdeka itu harus ada pelajaran matematika dan fisika di dalam paket mapel yang diambil gitu ya. Untuk SMK itu jurusan teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik ketenaga listrikan, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Untuk formasi sendiri yaitu formasi pola pembibitan Kemenhub itu 25 taruna atau taruni, kemudian untuk Pemda itu 96 taruna dan taruni. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, buat kamu yang ingin melanjutkan pendidikannya di sini ya, di kedinasan di bawah Kementerian Kemenhub, tentunya ini harus dipelajari satu-satu ya, dibaca satu-satu pelan-pelan. Kamu mau milih perguruan tinggi yang mana, program studinya apa, kemudian nanti apakah syarat lulusan SMA kamu ini bisa memilih prodi yang kamu inginkan, kemudian kamu juga harus lihat informasinya di sini. Nah, ini ada juga ya. Untuk D3 manajemen transportasi jalan seperti ini, ada yang Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal. Ini dia untuk prodinya ada di sini. Kemudian untuk syaratnya juga ada di sini. Oke, seterusnya sampai ke bawah ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI Madiun. Ini prodinya. Ya, tinggal nanti kamu kira-kira mau milih yang mana gitu ya. Ada Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan di Palembang. Ini ada prodinya nih. Selanjutnya ada Politeknik Transportasi Darat Bali. Nah, ada ini dia ya, ada tanda bintang nih. Informasi untuk pola pembibitan Pemda secara rinci dijelaskan pada angka nomor 9. Untuk transportasi laut ya, ada Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar. Oke, ada juga Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya. Kamu tinggal baca aja ya untuk program studinya, syarat ijazahnya, kemudian formasi yang dibuka. Ada mana lagi nih? Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. Untuk prodinya itu sistem kelistrikan kapal. Kemudian ada 101 taruna atau taruni. Selanjutnya Politeknik Pelayaran Poltekpel Sorong untuk D3 permesinan kapal. Formasinya ini dia ya, 3 yang untuk khusus orang asli Papua. Nah, yang ini untuk udara ya. Udara itu ada perguruan tingginya Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI Curug. Prodinya Teknik Listrik Bandara, ada 4 formasinya ya. Ada Teknik Navigasi Udara, juga formasinya ada 4. Teknik Pesawat Udara, formasinya ada 8. D4 Lalu Lintas Udara, formasi ada 4. D3 Operasi Bandar Udara, ada 24 formasinya. Ada D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat, formasinya ada 24. Ada juga Politeknik Penerbangan Poltekbang. Ini dia jurusan-jurusannya. Kemudian ada Politeknik Penerbangan Poltekbang Makassar, yang ini tadi Surabaya ya. Ada Politeknik Penerbangan Medan, ada Politeknik Penerbangan Palembang, ada juga yang terakhir itu Politeknik Penerbangan Jayapura. Oke, kita lihat lagi ya. Ini dia, yang paling penting adalah syarat pendaftaran. Apakah kamu masuk dalam kualifikasi ini? Yang pertama itu warga negara Indonesia, usia maksimal 23 tahun, ya maksimal. Dan minimal 16 tahun pada 1 September 2024. Untuk syarat nilai, ya, untuk yang lulusan tahun 2023 tentunya sudah punya ijazah ya. Untuk nilai minimal itu 7. Sedangkan untuk lulusan 2024 kan belum punya ijazah ya. Yang digunakan adalah rata-rata raport untuk pengetahuan 2 semester, yaitu semester genap kelas 11 dan semester dasar kelas 12. Jadi semester 4 dan semester 5 rata-ratanya itu harus 70. Oke.
Selanjutnya, kalau sekolah kamu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tentunya nih ada komponen pengetahuan. Yang MIPA itu fisika dan matematika peminatan, untuk IPS itu ekonomi dan sosiologi. Untuk yang bahasa budaya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Oke, apalagi nih? Nah, untuk tinggi badan, pria itu 160, wanita 155. Oke, ini buat orang asli Papua ya, tentunya harus ada surat keterangan. Selanjutnya, berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, serta bebas narkoba. Belum menikah, belum pernah menikah, dan bersedia tidak menikah selama mengikuti proses seleksi dan selama pendidikan. Jadi nggak boleh nikah dulu. Kemudian nih, buat laki-laki itu tidak boleh bertato atau ada bekas tatonya, tidak ditindik atau bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali itu ada ketentuan adat. Untuk yang cewek nih, tindik boleh ya, tapi hanya satu tindikan di telinga, itu tempat anting. Nggak boleh ada tato juga, nggak boleh ada bekas tindik di badan. Kemudian ada persyaratan ketajaman penglihatan itu normal, tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Belum pernah diberhentikan dan dengan tidak hormat dan mengundurkan diri sebagai taruna atau taruni di bawah Kementerian Perhubungan. Tentunya pasti harus bersedia ya mengikuti segala peraturan dan pelaksanaan si pencatat. Kemudian bersedia nih diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindakan kriminal, kemudian memperjualbelikan narkoba, melakukan tindak kekerasan, dan melakukan tindakan asusila dan penyimpangan seksual. Kemudian untuk yang pola pembibitan Kementerian Perhubungan bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis di Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. Nih dia ya. Jadi harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia. Kemudian dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dituju. Bersedia menandatangani formulir pernyataan calon taruna taruni si pencatat Kementerian Perhubungan. Ini bermaterai 10.000. Memiliki email atau nomor telepon yang aktif. Ini untuk memudahkan komunikasi ya. Oke, untuk cara pendaftaran tentunya harus membuat akun di dikdin.bkn.go.id. Nah, ini dia. Oke, untuk batas unggah upload berkas dan sebagainya itu 13 Juni 2024. Oke, apalagi nih ya. Nah, untuk pola pembiayaan, selama mengikuti pendidikan, terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari biaya akademik dan biaya non-akademik. Biaya akademik itu ada SPP atau biaya semester yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk biaya non-akademik seperti penunjang akademik yang dibebankan kepada taruna atau taruni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk komponen dan perkiraan besaran biaya non-akademik menyesuaikan tarif yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Nah, teman-teman, ini ada juga tahapan dan jenis biaya seleksi ya. Seleksi ini ada 4 tahapan. Kemudian setiap tahapan itu menggunakan sistem gugur. Biaya pendaftaran itu disesuaikan dengan perguruan tinggi yang dituju. Kemudian biaya seleksi juga dibebankan kepada calon taruna taruni sesuai dengan titik lokasi. Nah, ini dia ya. Untuk biaya besar biaya seleksi ini, misalnya nih, kita lihat untuk seleksi tahap 1 biaya pendaftaran ya 125.000 sampai 300.000. Ini biaya pendaftarannya. Itu ditanggung oleh pendaftar. Selanjutnya yang lulus kemudian masuk seleksi tahap 2 itu ada SKD ya, biayanya 100.000. Ada tes kesehatan ya antara 625.000 sampai 1.820.000 ya. Ini ditanggung oleh calon taruna taruni. Kemudian ada tes kesamaptaan itu 70.000 sampai 320.000. Kemudian jika lulus nih masuk lagi ke tahap 4 yaitu psikotes dan wawancara. Ini juga ada biayanya ya, 300 sampai 600.000. Ini untuk wawancara 85 sampai 350.000. Ini semuanya biayanya harus dibayar oleh calon taruna atau taruni. Kemudian ini dia ya rekeningnya ya. Rekeningnya ada di sini. Oke. Nah, ini dia ada di sini nih semuanya.
hanya dapat memilih satu lokasi pada portal pendaftaran SSC-ASN. Oke, ini dia titik lokasinya. Ada di Jakarta, ada di Bandung, Jogja, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Palembang, Makassar, Manado, Banjarmasin, Pontianak, Kupang, Palu, Ambon, Sorong, dan Jayapura. Ini untuk titik lokasi SKD. Untuk titik lokasi lanjutan juga ada di sini nih. Oke, ada 22 titik lokasi. Nah, ini untuk jadwalnya ya. Pendaftaran itu 15 sampai 13 Juni. Nanti selanjutnya tinggal ngikutin aja. Oke, apalagi ya yang perlu di-share? Nah, ini dia. Formasi untuk program studi pola pembibitan Pemda. Lihat ya. Untuk Provinsi Aceh itu ada Pemda Aceh Tengah. Ada 2 formasi untuk transportasi darat sarjana terapan. Oke, seterusnya sampai di sini nih. Ada informasinya lengkap ya. Sampai ada berapa provinsi? Ada 81 provinsi. Gitu teman-teman ya. Jadi sebelum kamu memilih mengikuti si pencatat ini, tentunya harus membaca dengan teliti, dengan seksama, dan memahami informasi yang disampaikan di sini ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Kumpulkan semangat untuk menjadi salah satu calon taruna-taruni di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.